Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari semua bahaya, semua malapetaka, semua cobaan. Insyaallah kita bisa menjalaninya dengan mudah biidznillah taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita akan kaji bersama-sama seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai awal dari pembahasan kita hari ini, ada sebuah berita yang bagus saya ambil dari republika.co.id bahwasannya para sarjana dan akademisi global pernah berkumpul dalam sebuah majelis, yaitu Konferensi Internasional tentang Umat Islam di Istanbul. Dan dalam konferensi ini ternyata dibahas 4 masalah yang dihadapi muslim dunia saat ini. Yang pertama adalah masalah sektarianisme, yaitu pengkotak-kotakan sehingga menjadikan kebencian akibat perbedaan. Yang kedua, sekularisme merupakan ideologi yang berdiri terpisah dari agama. Yang ketiga, nasionalisme, kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Yang keempat, kolonialisme, yaitu penjajahan. 4 hal ini menjadi masalah besar bagi umat muslim dunia saat ini. Namun, ikhwani rahimakumullah, ternyata tidak hanya sekarang kita merasakan adanya perpecahan, perbedaan, pengkotak-kotakan, bahkan saling mengkafirkan. Hal ini ternyata sudah pernah terjadi sejak dahulu kala, di awal-awal dunia mengenal Islam. Pastinya pasca Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meninggal dunia. Nah, ketika kita mengkaji tentang awal perpecahan umat Islam di dunia, kita mengetahui dan mungkin sering kali melantunkan atau membahas, namun belum memahami secara mendalam tentang sejarah real kala itu. Islam dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beliau wafat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidun yang berjumlah 4, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar hingga Utsman bin Affan, sepertinya tidak begitu terlihat ada perpecahan. Perbedaan pendapat wajar, namun masih bisa ditolerir ketika itu. Namun catatan di sini, pada masa Ali ibni Abi Thalib, ternyata di situ mulai muncul pemberontakan sehingga perbedaan pendapat menjadi kental terlihat, karena memang di kala itu ada orang ketiga, 4 dan lain sebagainya yang memang memanfaatkan momen perbedaan itu untuk menjadikan Islam terpecah. Lebih konkretnya lagi, di masa Ali ibni Abi Thalib ternyata ada sebuah kejadian yang populer di sejarah ilmu kalam dan juga di sejarah Islam dunia. Ketika itu ada perbedaan ideologi yang sangat keras terjadi antara Ali ibn Abi Thalib
dengan Muawiyah ibni Abi Sufyan. Kala itu puncaknya di peristiwa perang Siffin, yang mana di situ terjadi arbitrase ataupun tahkim, yang mana saat peperangan menurut sejarah Ali bin Abi Thalib menang, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan kalah. Namun dengan kecerdikan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengangkat Al-Quran, kemudian mengajak Ali bin Abi Thalib, kemudian bersama dengan pengikutnya mengikhlaskan, memaafkan, dan mereka bersatu. Namun sebenarnya di balik kecerdikan Muawiyah bin Abi Sufyan ada maksud terselubung, yaitu tujuannya untuk menggulingkan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dikenal dengan istilah atau peristiwa tahkim atau arbitrase di perang Siffin ketika itu. Nah, pada peristiwa ini muncullah dua sekte ataupun juga golongan umat Islam terpecah menjadi dua, yaitu kelompok Syiah dan Khawarij. Kelompok Syiah itu adalah mereka yang setia dengan Ali bin Abi Thalib. Meskipun ketika itu Ali memutuskan untuk berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kelompok yang setia dengan Ali, meskipun sebenarnya keputusan itu merugikan mereka, mereka tetap setia, maka kelompok tersebut dikenal atau disebut dengan kelompok Syiah. Dalam tanda kutip, Syiah yang saat ini muncul di dunia belum bisa kita samakan dengan Syiah yang dahulu kala muncul. Karena perbedaan masa, perbedaan ideologi, perbedaan madhab sangat mungkin terjadi dalam proses perjalanan hingga saat ini. Yang kedua adalah kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij itu adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali. Mengapa mereka keluar dari barisan Ali? Karena mereka merasa sangat sayang sekali keputusan Ali untuk bersatu dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka tidak sepakat dengan keputusan Ali bin Abi Thalib dan mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Nah, dua sekte inilah yang pertama kali muncul pasca peristiwa tahkim di perang Siffin. Selanjutnya, permasalahan-permasalahan tentang syariah atau akidah mulai muncul. Dan permasalahan pertama kali yang muncul atau memanas di kala itu adalah siapakah yang kafir dan yang bukan kafir. Apakah orang-orang yang keluar dari Ali bin Abi Thalib mereka muslim namun keluar mereka menjadi kafir? Ataukah orang yang mendukung kebijakan Ali untuk bersatu dengan Muawiyah, padahal itu adalah jalan yang tidak sesuai dengan Islam menurut mereka, apakah mereka juga termasuk kafir ataukah yang bagaimana? Jadi ketika itu sudah mulai muncul pengkafiran satu dengan yang lainnya. Sehingga untuk status ketika itu muncul bahwasannya kelompok Khawarij memberikan status bagi pendosa besar itu adalah menjadi kafir. Kemudian yang kedua ada kelompok Murji'ah. Pendosa besar dalam hal tersebut bisa kita telusur sejarahnya. Yang dimaksud pendosa besar adalah orang-orang yang mengikuti Ali ataupun juga yang keluar dari barisan Ali di antara keduanya. Yang kedua menurut kelompok Murji'ah itu mereka tetap mukmin. Kemudian yang ketiga ada kelompok Mu'tazilah. Mereka mengambil sebuah dasar atau doktrin, yaitu al-manzilah bainal manzilatain. Jadi sebuah posisi di antara kedua posisi, tidak kafir, tidak mukmin. Dan tipe mereka itu cenderung rasional dalam berpikir atau menentukan sebuah fatwa. Jadi
dari permasalahan kafir dan bukan kafir ini muncul tiga sekte baru, yaitu muncul tiga sudut pandang baru dari kelompok Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Selanjutnya eh, ada aliran teologi yaitu Qadariyah, kemudian Jabariyah. Pastinya ini muncul dikarenakan eh, apa ya, imbas ataupun juga feedback dari pandangan tiga kelompok sebelumnya tadi yang memandang pelaku dosa besar apakah kafir, apakah tetap muslim. Nah, kelompok Qadariyah mereka berpendapat bahwasannya manusia itu berkehendak atas perbuatannya sendiri. Sedangkan untuk sekte atau kelompok Jabariyah, mereka berpendapat bahwa perbuatan manusia atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa mudahnya, manusia seperti halnya wayang dan Allah itu adalah dalangnya. Apapun yang terjadi, memang kehendak Allah, manusia terbebaskan dari hal itu semuanya. Kelompok Jabariyah menganggap, sebagai misal mudahnya begini, jika orang itu ternyata bermaksiat, mereka tidak akan menyesali itu secara langsung. Karena apa? Mereka bermaksiat itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena statusnya mereka hanya menjalani kehendak Allah saja. Kemudian ketika mereka mukmin, ya sudah, berarti jalan mereka mukmin karena manusia sebagai titah saja menjalani kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita mengkaji sudut pandang Qadariyah, maka manusia berkehendak atas perbuatannya, mereka akan mendapatkan pahala jika baik dan mereka akan mendapatkan dosa jika berbuat kesalahan. Kemudian perbedaan sudut pandang, perbedaan pemikiran tersebut mendapat tantangan dari kelompok salaf, yaitu kelompok umat Islam yang ketika itu memiliki Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Taimiyah. Dan yang kedua khalaf, yaitu Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Jadi kedua kelompok inilah yang menantang atau tidak sepakat dari ideologi-ideologi sudut pandang sebagaimana beberapa perbedaan di ketiga sudut pandang sebelumnya, salaf dan khalaf. Nah, keduanya itulah yang menjadi cikal bakal kemunculan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau dikenal dengan istilah Aswaja. Kalau kita telusur secara mudah garis Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlun itu adalah ahli, As-Sunnah itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, Al-Jamaah itu adalah kelompok-kelompok yang masih lurus sampai Rasulullah SAW akidahnya lurus, tidak tercampuri dengan kepentingan-kepentingan politik murni. Itu ternyata ada 9 garis sampai kepada kita. Yang pertama pasti Rasulullah Muhammad SAW, kemudian menurun atau dilanjutkan syariah dakwah akidahnya itu oleh 4 khulafaur rasyidun. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, pasca Ali bin Abi Thalib tadi sudah kita bahas muncul perpecahan, perbedaan sehingga beberapa sekte hadir sebagai dampak daripada peristiwa tahkim. Sehingga ketika itu lahirlah pemikir-pemikir dan menurut analisis ulama, mereka yang masih lurus dengan akidah Rasulullah Muhammad SAW itu bisa kita kaji dalam fikih 4 madhab dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. 4 madhab inilah yang dinilai oleh jumhur ulama merupakan madhab yang masih lurus akidahnya, yaitu sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu 9 garis ini
merupakan garis ahlus sunnah wal jamaah. Silahkan Anda ketika mengikuti madhab Syafi'i yang menjadi mayoritas di Indonesia, silahkan. Yang mengikuti Hambali silahkan, mengikuti Maliki silahkan, mengikuti Hanafi silahkan. Anda ketika sholat, Anda mau memakai madhab